Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok E akan mempresentasikan mengenai materi efek globalisasi terhadap industri olahraga dari segi sumber daya manusia. Sebelum kami memulai, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen atas bimbingan pembelajarannya selama semester 7 ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bermanfaat dan menjadi baik ke depannya. Amin. Untuk saya mulai, untuk materi pertama mengenai kontribusi besar olahraganya. Kontribusi olahraga memberikan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang diakui oleh pemerintah. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah mulai memberlakukan protokol kesehatan secara ketat hampir di seluruh negara. Protokol tersebut seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar di seluruh negara yang sudah pasti mengganggu kegiatan aktivitas olahraganya. Dampaknya, untuk menjaga kesehatan para atlet dan pihak yang terlibat, sebagian besar perhelatan olahraga baik tingkat nasional, regional maupun internasional dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga berskala besar, atlet profesional terpaksa menjadwal ulang program latihan agar kebugaran tubuh tetap terjaga selama berada di rumah. Dampak dari ditundanya sejumlah perhelatan olahraga bagi atlet profesional adalah ancaman pemutusan kontrak oleh sponsor yang telah ditandatanganinya. Selain para atlet, juga ada banyak pihak-pihak yang lain yang ambil bagian dalam industri olahraga juga ikut terkena dampaknya. Diketahui dalam industri olahraga ada banyak sekali bisnis seperti liga, acara, usaha perjalanan, pariwisata, infrastruktur, transportasi, catering, dan penyiar media. Dari hal ini, nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis mengalami penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga tidak dapat berjalan normal. Dampak lainnya ditimbulkan adalah pada bidang sosio-kultural dalam masyarakat. Dapat kita ketahui olahraga berfungsi untuk membina komunikasi dan membangun jembatan antara kelompok masyarakat dan antar generasi. Hal ini memungkinkan olahraga digunakan sebagai alat untuk peluang belajar dan mengakses populasi yang seringkali terpinggirkan. Federasi olahraga dunia seperti FIFA telah menunjukkan perhatian terhadap bahayanya COVID-19. FIFA bekerja sama dengan WHO untuk meluncurkan kampanye Pass the Message to Kick Out Coronavirus yang dikampanyekan oleh para pemain sepak bola terkenal dalam 13 bahasa. Bertujuan untuk menyerukan kepada masyarakat dunia agar mengikuti 5 langkah kunci sebagai upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, seluruh pihak yang andil dalam industri olahraga bersatu dengan saling mendukung dalam diskusi-diskusi yang digelar secara daring. Melalui wadah tersebut, mereka dapat juga berbagi ide masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga berusaha menemukan solusi yang inovatif untuk masalah sosial yang lebih besar. Karena penutupan pendidikan di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor pendidikan olahraga, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu kementerian dan otoritas lokal, lembaga pendidikan publik dan swasta, organisasi olahraga atau atlet, para pelajar, dan orang tua. Baik, melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai ketidakpastian pandemi COVID-19 terhadap industri olahraga dan SDM, yaitu ketika dunia udah mulai pulih dari pandemi COVID-19, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan keamanan acara olahraga di semua tingkatan, terutama bagi organisasi olahraga. Yang kedua, dalam jangka pendek, hal ini mencakup adaptasi acara untuk memastikan keamanan atlet, penggemar, dan vendor. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang menengah, dalam menghadapi resesi global, selain mengupayakan tindakan antisipasi, perlu dilakukan tindakan partisipasi dalam organisasi olahraga. Yang keempat, pandemi COVID-19 turut mengakibatkan penutupan pusat kebugaran stadion, kolam renang, studio tari, kebugaran, pusat fisioterapi, taman dan tempat bermain. Dan yang terakhir, akibatnya banyak orang yang tidak dapat berolahraga secara
individu maupun kelompok, bahkan untuk kegiatan fisik di luar rumah masing-masing. Di sini dampak yang pertama yaitu dalam kondisi seperti ini aktivitas fisik masyarakat berkurang, sedangkan waktu bermain gawai terlalu lama, pola tidur yang tidak teratur, serta pola makan yang buruk. Nah, hal ini mengakibatkan berisikonya menaikkan berat badan dan hilangnya kebugaran fisik. Dan yang kedua yaitu keluarga berpenghasilan rendah juga rentan terkena efek negatif dari aturan tinggal di rumah. Nah, dan yang ketiga yaitu ini dikarenakan mereka cenderung memiliki tempat tinggal yang kurang memadai dan ruang yang terbatas dalam membuat mereka kesulitan melatih fisik. Lalu selanjutnya, agar masyarakat di seluruh dunia dapat menjaga kebugarannya, maka WHO merekomendasikan kegiatan seperti 150 menit beraktivitas sedang dan 75 menit beraktivitas fisik di setiap minggunya. Dalam konteks ini, kurangnya akses berolahraga dapat mengakibatkan masalah pada sistem kekebalan tubuh, kesehatan fisik, termasuk memperburuk penyakit yang memang sudah ada di dalam tubuh. Selain itu, kurangnya olahraga dan beraktivitas fisik juga dapat berimbas pada kesehatan mental, salah satu contohnya seperti mudah stres. Lalu, berolahraga rutin di rumah tanpa peralatan dan ruangan yang terbatas juga masih dapat dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan peregangan, terus melakukan pekerjaan rumah tangga, ataupun dengan olahraga ringan seperti yoga dan skipping. Lalu bagi mereka juga yang memiliki akses internet juga dapat mencari pengetahuan tentang bagaimana tetap aktif di masa pandemi di berbagai platform media sosial yang ada. Dengan hal ini diharapkan para pelaku olahraga juga masih bisa melakukan aktivitasnya untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Lalu seperti atlet profesional pun juga masih melakukan olahraganya untuk menjaga kekebalan tubuhnya dan juga untuk merawat fasilitas yang ada untuk mempersiapkan kebijakan normal yang ada. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.